Bengawan Solo, sungai terpanjang dan terbesar di Pulau Jawa ini, memiliki sejarah maritim yang luar biasa pada masa kejayaan Majapahit sebagai jalur perdagangan dan transportasi di Laut Jawa. Sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur ini tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menyimpan banyak cerita sejarah dan budaya yang tidak lekang oleh waktu. Dikutip dari laman peta budaya kemendikbud.go.id, sejak abad 13 hingga 14 ketika Kerajaan Majapahit masih berada di puncak kekuasaan di Jawa Timur, Bengawan Solo menjadi jalur transportasi yang ramai. Ketika itu, Gresik yang masih disebut sebagai pelabuhan Ujung Galuh menjadi pelabuhan laut terpenting di Jawa Timur bersama Tuban. Sejak masa ini, pelabuhan menjadi salah satu sarana pendaratan bagi kapal besar dengan jumlah pasukan yang cukup banyak. Gresik sangat strategis karena terletak di muara sungai besar yang disebut sebagai Bengawan Semanggi atau kini dikenal sebagai Bengawan Solo. Menurut sejarawan Solo sekaligus dosen sejarah UNS, Susanto, Bengawan Solo melintasi setidaknya 12 kabupaten kota di 2 provinsi, di Jawa Tengah dan Timur. Asal-usul nama Bengawan Solo memiliki cerita yang menarik. Dalam bahasa klasik, Bengawan berarti sungai besar. Sementara Solo sebenarnya merupakan bentuk lain dari Sala yang merujuk pada sebuah desa di wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Desa Sala dikenal sejak zaman Kerajaan Pajang yang kemudian menjadi pusat kerajaan baru Keraton Kasunanan Surakarta. Ketika Keraton Solo berdiri, maka nama Bengawan Semanggi berubah menjadi Bengawan Solo. Seperti lagu maestro Keroncong Gesang berjudul Bengawan Solo, Susanto mengatakan Bengawan Solo ketika itu sangat padat dan ramai sebagai transportasi air dalam bidang perekonomian. Fungsi Bengawan Solo pada waktu itu menjadi transportasi utama yang mengantarkan, kalau kita itu bicara tentang Solo, yaitu tentang aktivitas ekonomi dari Solo ke Gresik, karena Bengawan Solo kan sampai ke Gresik, tidak Surabaya, tapi ke Gresik, dari melewati Bojonegoro, Cepu, lalu ke Gresik. Itu di sana sangat kuat ya. Nah, dari situ terjadi dengan bukti ada gudang garam dan gudang kopi, itu menunjukkan bahwa ada aktivitas produksi dari Solo, yaitu kopi dan garam dari Gresik. Garam datang ke sini untuk kebutuhan orang Solo dari Gresik, sementara kopi itu dibawa ke Gresik, kemudian Surabaya sampai Batavia. Namun kini Bengawan Solo hanyalah sebuah aliran sungai dengan panjang 548,53 km. Bahkan tidak sedikit warga yang mengotori aliran Bengawan Solo dengan sampah dan limbah. Dan ketika musim hujan seperti sekarang, warga sekitar bantaran sungai harus waspada dengan kemungkinan bahaya banjir dari luapan Bengawan Solo. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, Ditjen Sumber Daya Air BBWS Bengawan Solo, sungai ini merupakan yang terbesar di Pulau Jawa. Bengawan Solo memiliki aliran sungai yang luasnya sekitar 16.100 km persegi yang membentang dari Pegunungan Sewu, tepatnya di perbatasan Pacitan dan Wonogiri, sebagai mata air Bengawan Solo hingga ke Laut Jawa di sebelah utara Surabaya. Bengawan Solo sempat meluap dan mengakibatkan banjir besar. Salah satunya terjadi di tahun 2007, sebagian besar kota Solo terendam banjir. Salah satu wilayah terparah terendam banjir adalah Kampung Beton, Kelurahan Sewu, Jebres, Solo di tahun 2007. Tempat ini dulunya merupakan bandar Bengawan Solo yang selama beberapa hari banjir merendam rumah warga dan salah satunya adalah rumah milik Keli. Saat memasuki musim penghujan, kekhawatiran warga sekitar Bengawan Solo akan datangnya banjir menghantui mereka. Menurut Keli, banjir saat itu termasuk besar. Ia bahkan tidak bisa menyelamatkan harta benda karena banjir berlangsung 2 kali. Namun sejak itu, Keli menjadi waspada dan selalu mengantisipasi jika banjir akan tiba. Seperti saat ini ketika memasuki musim penghujan, ia mulai membuat anjang-anjang atau rak di atas kamar tidur dengan harapan ketika hujan terus-menerus turun, debit air Bengawan Solo akan naik
ia bisa menyelamatkan semua harta bendanya di atas rak. Kalau was-was pasti ya, karena posisi di bantaran tuh was-was pasti. Nah, tapi kita kan ya punya solusi untuk antisipasi. Umpamanya kalau mau ada banjir kita harus gimana? Kita harus persiapan lebih dahulu, harus antisipasi sebelum ada terjadi banjir besar. Kadang kan dilepas semua. Nah, malam datang lagi banjir, jam 1 malam tuh banjir datang lagi, semua barang hanyut semua. Itu. Jadi korbannya yaitu semua harta benda larut semua, hanyut ya. Banyak warga Solo, khususnya di sekitar bantaran sungai, ikut menjadi relawan Bengawan Solo. Dengan harapan bisa memberikan edukasi kepada warga agar bisa hidup berdampingan dengan Bengawan Solo dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Salah satunya adalah Si Mahanani Budi Utomo. Di tahun 2015, Budi tergabung di Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat atau SIBAT. Ia memiliki kepedulian dalam kebersihan lingkungan khususnya di Bengawan Solo. Budi sejak kecil memiliki cita-cita sebagai sukarelawan bencana alam. Karena telah kenyang dengan bencana banjir Bengawan Solo, apalagi hidupnya di bantaran Bengawan Solo. Gerakan pengurangan risiko bencana yang kami lakukan yang di bantaran adalah menanam akar wangi untuk mencegah erosi tebing sungai, kemudian menanam tanaman buah, ya, karena bantaran di sini kan 4 hektar luas dan kosong, jika tidak dirawat hanya akan ditumbuhi oleh alang-alang dan semak belukar. Jadi kami menanam tanaman buah, kemudian membuat lapangan voli, membuat lapangan sepak bola, membuat bumi perkemahan. Kalau yang di luar bantaran kami memasang jalur evakuasi, kemudian membuat 400 lubang biopori dan 32 sumur resapan. Budi berharap langkahnya bisa didukung oleh Pemkot Solo dengan membantu membangun ruangan terbuka hijau di bantaran sungai. Senada dengan Budi, Tafif Jaka Susilo yang dulunya sempat menikmati manfaat dari Bengawan Solo dengan menyediakan jasa penyeberangan sungai, juga aktif menjadi relawan Bengawan Solo. Meski tidak lagi bekerja sebagai penyedia jasa penyeberangan sungai karena telah dibangun jembatan, ia mengaku senang bisa ikut menjadi relawan Bengawan Solo. Menurutnya, salah satu penyebab banjir karena warga gemar membuang sampah di selokan dan sungai sehingga menghambat aliran air ke Bengawan Solo. Biasa untuk terjadi banjir itu di kota karena genangan, karena drainase saluran itu terhambat, tidak bisa masuk ke Bengawan Solo. Lah itu kita dari komunitas peduli sungai SIBAT PMI Kota Surakarta peduli akan membersihkan saluran-saluran tersebut agar air bisa mengalir dengan lancar. Selain dari PMI Kota Solo, para relawan sungai juga mendapatkan dukungan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) yang saat ini tengah mempersiapkan langkah-langkah mengantisipasi kemungkinan datangnya banjir. Kepala BBWS Bengawan Solo, Maryadi, menyebut saat ini pihaknya telah menyiapkan peralatan pendukung dalam penanganan bencana banjir, seperti sandbag, mini geobag, bronjong kawat yang disediakan di 3 lokasi, masing-masing Sukoharjo di hulu, Madiun di tengah, dan Bojonegoro di hilir. Selain itu, alat berat juga disediakan untuk penanganan banjir. Untuk kesiapsiagaan darurat kami di lapangan, begitupun juga pos-pos posko bencana kita aktifkan mulai dari hulu, hilir, tengah Madiun. Kita ada 5 posko di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, dan ini kami lengkapi semua dengan alat-alat berat seperti ekskavator, lalu mobil pompa banjir, lalu juga kita ada dump truck. Semua kita siagakan dan sudah kita apel semua, termasuk pompa-pompa banjir yang ada di Kota Surakarta dan sekitarnya, ada sekitar 14 pompa, itu sudah kita siagakan semua. Tidak selamanya Bengawan Solo menjadi momok menakutkan ketika memasuki musim penghujan.
Apalagi jika kita mengetahui sejak zaman Majapahit hingga masa Keraton Solo, aliran Bengawan Solo menjadi sarana transportasi air yang efektif, bahkan menjadi sarana pengembangan ekonomi di kota ini. Salah satu manfaat dari aliran Sungai Bengawan Solo adalah dibangunnya tempat wisata air. Seperti saat ini di Pucang Sawit ada wisata perahu naga. Apa yang dilakukan salah satu tokoh masyarakat Solo sekaligus mantan wali kota Solo ini patut untuk didukung. Karena ia ingin mengembalikan lagi fungsi Bengawan Solo sebagai sarana transportasi air. Ia adalah FX Hadi Rudiatmo. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, Rudi telah membangun sebuah taman di bantaran Sungai Bengawan Solo, Taman Jogokali, dengan harapan untuk mengurangi erosi tebing sungai, sekaligus sebagai taman kota. Dan sekarang setelah tidak menjabat wali kota Solo, Rudi menambah sarana wisata air di Taman Jogokali berupa perahu naga yang merupakan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Solo. Rute layanan prawisata ini menyusuri Bengawan Solo dari Taman Sunan Jogokali, Kelurahan Pucang Sawit sampai Beton, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, dan sebaliknya. Makanya ornamen yang ada di sekitar bantaran Bengawan Solo ini kita beri nama Ngrekso Kali Bengawan Solo. Artinya merawat Sungai Bengawan Solo biar kembali menjadi tempat wisata, baik wisata air, wisata kuliner maupun wisata spot. Rudi menambahkan wisata air ini sudah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Perahu dengan kapasitas 10 orang ini dengan harga tiket Rp30.000 per orang akan diluncurkan pada liburan di akhir tahun 2024. Banjir bukanlah ancaman jika masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungannya, terutama dengan tidak membuang limbah ataupun sampah di sungai. Dengan hidup berdampingan dengan Sungai Bengawan Solo, maka manfaat akan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sri Hartono, Fajar Indrajaya, Solo, Jawa Tengah.